3 pelajar SMP hendak tawuran ditangkap di Pondok Gede, Bekasi. Polisi tangkap 18 pelajar SMP yang hendak tawuran di Cikupa, Tangerang. Peserta didik SD bunuh diri imbas dibully. Kisah murid tak berdaya dirundung teman sebaya di sekolah. Menurut The National Child Traumatic Stress Network tahun 2013, bullying terjadi dikarenakan beberapa hal, yaitu 1. Kurangnya pemahaman tentang bullying. Banyak orang, termasuk anak-anak dan remaja, tidak sepenuhnya memahami apa itu bullying. Sehingga perilaku ini terkadang dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Kurangnya pemahaman ini bisa memperparah kasus bullying dan menyebabkan korban merasa tidak dilindungi. 2. Lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Suasana rumah yang kurang hangat dan kurangnya pengawasan orang tua dapat memicu perilaku bullying pada anak. 3. Teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat telah memberikan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan bullying secara daring dan seringkali sulit untuk diidentifikasi atau dilacak. 4. Diskriminasi. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti agama, ras, dan orientasi seksual dapat memicu perilaku bullying. 5. Perilaku agresif yang tidak dihukum. Ketika perilaku agresif tidak dihukum, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial lainnya, anak mungkin merasa bahwa perilaku itu dapat diterima dan dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau mendapatkan status sosial. Dan tentunya hal ini menunjukkan pendidikan belum sepenuhnya optimal dalam membentuk karakter peserta didik. Krisis karakter saat ini terjadi dalam dunia pendidikan kita. Pertanyaannya adalah, apakah karakter yang ditunjukkan dalam ilustrasi akan kita biarkan terjadi pada generasi muda kita? Lalu, bagaimana sebenarnya karakter yang kita harapkan muncul dari peserta didik kita saat ini hingga masa datang nanti? Bapak Ibu, tahukah bagaimana karakter terbentuk? Karakter dibentuk melalui proses interaksi atau hubungan antar sesama, bukan melalui proses tanya jawab. Karakter dibentuk bukan dari sekedar membaca buku pelajaran atau ceramah semata, namun melalui sebuah peristiwa interaksi. Salah satu pendekatan dalam dunia pendidikan yang dapat memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan karakter adalah melalui pendekatan pendidikan inklusif. Bapak dan Ibu, pendidikan inklusif mencoba menjawab tentang bagaimana karakter terbentuk. Dalam kelas yang inklusif, kita akan mendapati murid yang beragam. Keberagaman inilah yang menjadi modalitas bagaimana guru mengajarkan tentang bagaimana berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam keberagaman, peserta didik akan memperoleh kesempatan berinteraksi langsung dengan peserta didik yang beragam sebagai modalitas dalam mengembangkan nilai-nilai moral bagi semua peserta didik. Karena keberagaman peserta didik merupakan modal untuk saling membelajarkan. Dalam praktik pendidikan inklusif, peserta didik yang beragam akan dapat belajar, saling mengenal dan memahami, dapat belajar untuk saling mendukung dan mengisi, belajar berempati, dapat belajar bergotong royong, dan dapat belajar saling menyayangi. Keseluruhan hal ini dapat terjadi jika kita memberikan kesempatan untuk keragaman peserta didik bertemu, berinteraksi, dan saling membelajarkan.
Dalam konsep pendidikan inklusif diyakini bahwa keberagaman itu diciptakan bukan untuk dipisahkan, akan tetapi diciptakan untuk dipertemukan, guna saling mengenal, memahami, mengisi, mendukung, dan mencintai. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukan saja hanya memberikan kesempatan para peserta didik belajar secara akademik semata. Pendidikan inklusif secara alamiah akan memberikan kesempatan peserta didik membangun nilai-nilai positif melalui interaksi dalam keberagaman.